Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflatul Jannah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Kampus IAIN Pekalongan. Baik, dalam video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai diet dalam perspektif Al-Quran. Nah, apa sih itu diet? Pastinya tidak asing kan bagi kalian semua. Nah, diet merupakan pola makan dengan mengkonsumsi makanan maupun minuman yang cara dan sumber perolehan makanan atau minuman tersebut itu diatur sesuai dengan keseimbangan tubuh kita. Nah, dalam satu dekade terakhir ini, data obesitas di seluruh dunia meningkat dengan drastis, sehingga menempatkan masalah gizi ini menjadi suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Nah, pada tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa obesitas merupakan masalah epidemiologi global yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan dunia. Lebih dari 1,4 miliar orang di dunia yang berusia di atas 20 tahun itu mengalami kelebihan berat badan. Nah, jumlah tersebut itu lebih dialami oleh kaum perempuan dibanding dengan kaum laki-laki. Nah, terus obesitas tersendiri itu berasal dari bahasa Latin ob yang artinya itu akibat, sedangkan esum artinya makanan. Maka dari itu, obesitas didefinisikan sebagai akibat dari pola makan yang berlebihan. Kemudian menurut WHO, obesitas adalah suatu keadaan terjadinya penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebih-lebihan, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, baik itu dalam hal makanan, minuman, ataupun hal lainnya. Kemudian makan secara berlebihan itu juga tidak baik bagi kesehatan, karena nantinya ada efek samping dari apa yang kita makan dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Allah telah memberi petunjuk kepada kita sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, anjuran pada ayat di atas pada hakikatnya bisa kita uraikan bahwa tidak boleh makan dan minum dengan berlebih-lebihan. Kita harus bisa mengatur pola makan dengan sebaik mungkin. Seseorang dapat memilah dan memilih suatu produk makanan dan minuman untuk mencukupi kebutuhan tubuhnya. Itulah yang dinamakan diet seimbang, di mana suatu kombinasi makanan yang mengandung gizi yang mencukupi, tidak kurang dan tidak lebih, itu adalah yang baik untuk tubuh kita. Bahkan kalau kita kelebihan gizi pada tubuh kita, itu juga tidak baik untuk kesehatan. Makanya diperlukan pola makan hidup, pola makan yang sehat dan seimbang. Kemudian orang yang mengalami obesitas itu biasanya melakukan diet sebagai bentuk untuk sebagai aktivitas untuk menurunkan berat badannya. Nah, akan tetapi jika dilihat pada zaman sekarang atau era sekarang, itu kan perkembangan teknologinya itu semakin canggih ya. Banyak orang-orang yang melakukan diet itu
dengan secara instan atau dengan secara cepat. Mereka ingin menginginkan tubuh yang ideal dengan cara yang cepat. Itu sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita, karena nantinya walaupun kita nggak merasakan efek samping secara langsung, tapi di kemudian hari atau di beberapa tahun kemudian kita akan merasakan efek samping dari proses diet yang salah itu. Maka saya sarankan lakukanlah diet itu dengan diet yang sehat dan seimbang, walaupun membutuhkan proses waktu yang lama, akan tetapi lebih baik untuk kesehatan diri kita sendiri. Kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan itu memang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Banyak orang tidak menyadari akan hal seperti itu. Mereka hanya memikirkan apa yang bikin mereka kenyang, apa yang bikin mereka rasa enak. Nafsu mereka itu lebih diutamakan dibanding dengan apa yang kita butuhkan dalam tubuh kita sehari-hari. Nah, itu sebenarnya salah. Sebenarnya kita harus memikirkan apa yang tubuh kita perlukan untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, jika kita makan secara berlebih-lebihan itu terus-menerus atau lama-kelamaan, itu nantinya akan membuat tubuh kita melonjak berat badannya atau kelebihan berat badan lah istilahnya, atau obesitas. Nah, biasanya orang obesitas atau orang yang gemuk itu sulit untuk bergerak secara aktif. Orang yang mengalami kegemukan itu akan memiliki tanggungan berat badan yang berlebihan dibanding dengan berat badan orang normal. Nah, jika dilihat secara sepintas, orang badan gemuk memang orang yang berbadan gemuk itu memang terlihat agak susah untuk beraktivitas dibandingkan orang yang memiliki badan normal. Nah, jika dilihat dari perilaku orang yang obesitas pun itu juga berbeda dengan orang yang memiliki berat badan normal. Nah, penyebab utama dari obesitas itu biasanya dari permasalahan pola makan itu sendiri yang biasanya tidak menyehatkan bagi tubuh kita. Pola makan yang merupakan penyebab terjadinya obesitas adalah mengonsumsi makanan porsi besar, misalnya makanan tinggi energi, makanan tinggi lemak, makanan berkarbohidrat sederhana tinggi, dan selain itu juga rendah seratnya. Nah, sementara ini perilaku makan yang salah. Kemudian tindakan mengonsumsi makanan dengan jumlah yang berlebihan tetapi tidak diimbangi dengan pengeluaran energi yang seimbang, itu salah satunya berupa aktivitas fisik atau olahraga. Rasulullah juga menekankan pentingnya umat Islam untuk mengatur makanan agar tidak berlebihan atau tidak lebih dan tidak kurang. Beliau mengajarkan kepada umatnya betapa pentingnya menjaga pola makan bagi kesehatan. Nah, kemudian jika dari segi ilmu pengetahuan, diet yang mencukupi amatlah bermanfaat bagi seseorang. Di antaranya, yang pertama, tercukupinya kebutuhan energi untuk bekerja, untuk berkarya dan beribadah. Yang kedua, terjaganya kebutuhan dengan berkecukupan makanan yang sehat. Yang ketiga, mencukupi kebersihan, menjauhi kelebihan makanan yang dapat memunculkan penyakit, contohnya seperti pembuluh darah dan jantung ataupun diabetes, terus dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu mencegah penuaan. Selain itu, perlu dipahami bahwa diet makanan bukanlah pilihan makanan sesaat, melainkan pola makan harian, mingguan, ataupun bisa seterusnya. Karena itu selain pengetahuan dan pengendalian diri juga diperlukan disiplin untuk mencapai gizi yang mencukupi. Salah satunya kita ambil contoh puasa. Puasa
salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim di bulan Ramadan adalah suatu bentuk diet yang diperintahkan Allah. Kemudian sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana dianjurkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kewajiban puasa juga dibebankan kepada umat sebelum umat Islam itu ada. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa itu pasti membawa keberkahan bagi manusia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Puasa yang diwajibkan selama sebulan itu menunjukkan kepada kita bahwa diet itu tidak hanya dilakukan sehari atau 2 hari saja, melainkan itu bisa berhari-hari sampai dengan waktu yang cukup untuk mewujudkan kebaikan pada kesehatan tersebut. Selain itu, diet yang ditetapkan oleh pakar medis itu memaksa, misalnya itu diterapkan pada pasien. Dokter itu memaksa agar pasien itu agar tidak mengonsumsi makanan melebihi batasnya atau melebihi batasan yang sesuai diterapkan, atau melarang pasien mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat membahayakan dirinya. Nah, diet pun seperti itu. Dia dianggap sebagai bagian dari proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Daripada setiap penyakit itu mesti ada dietnya atau ada pantangannya lah, istilahnya bisa itu. Nah, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan diet bahkan pada tahap pemulihan pasien itu. Di antara petunjuknya adalah agar seorang pasien itu diberi makan yang lebih lembut dan dari yang biasanya itu yang mereka makan. Jadi diet sehat itu juga bisa disamakan dengan orang yang sedang sakit. Mereka juga melakukan diet karena dengan adanya kita mengatur pola makan, nantinya juga itu lebih untuk kebaikan kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.